Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak semua. Kita ketemu lagi. Kita dengar kemarin ada pengumuman dari Mendikbud ya, bahwa sekolah boleh mulai dibuka tahun 2021. Tidak tanpa memperhitungkan itu zona merah, oranye atau hijau. Cuma keputusannya diserahkan kepada kepala sekolah dengan Pemda setempat. Jadi ketentuan dari Pemda setempat. Nah, kita buat DKI belum ada pengumuman, tapi ditambah lagi bahwa bila orang tua belum mengizinkan anaknya sekolah ya nggak apa-apa gitu, tetap sekolah daring. Jadi keputusan ditentukan Pemda dan orang tua. Kita sendiri belum memutuskan apakah tempat terapi atau sekolah akan dibuka kembali ya. Kalau saat ini sih belum, karena angkanya COVID-nya juga masih naik terus, bukannya turun ya. Nggak tahu nanti bulan Januari kalau bisa ya kita buka, kalau nggak bisa ya tetap nggak bisa gitu. Tapi apapun juga keputusannya, tetap kita harus belajar membantu anak-anak kita melalui daring ya, melalui internet, apapun juga gitu. Jadi tidak bisa menyerahkan kepada terapis atau guru saja. Nah, kita sudah bersiap ke arah tersebut. Ini untuk training orang tua dan training terapis itu dengan metode behavior sudah hampir selesai, sedang mengurus izinnya. Insya Allah sebentar lagi bisa. Kemudian juga kita udah melakukan beberapa kali webinar, membuka cakrawala atau pandangan orang tua mengenai sekolah daring atau sekolah internet ini. Hari ini juga kita pertajam lagi. Sekali ini Ibu Indriana Anggra ini, Ibu Indri dari Kepala Sekolah Anakku akan memaparkan tentang belajar daring ini. Kemudian juga Ibu Eha. Ibu Eha ini terapis okupasi dari Klinik Anakku, persiapan okupasi untuk belajar di rumah. Nanti acara akan dipandu oleh Ibu Hasiana Ambarita, itu udah dandan cantik. Jadi bacain pertanyaan ya. Saya kan suka nggak kebaca. Baik, silakan ibu-ibu untuk mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silakan Ibu Indri. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama webinar Anakku Autism Talk yang ke-10 dengan tema tips belajar daring dan pembelajaran jarak jauh. Saya baru 9 tahun bergabung dengan Anakku Group, jadinya masih baru ya dibanding yang lain-lain. Oke. Yuk kita mulai. Ini judulnya tips belajar daring dan pembelajaran jarak jauh. Jadi sudah kurang lebih 8 bulan ya kita belajar dari rumah semenjak pandemi ini. Selama ini masyarakat menyangka belajar daring atau belajar online dan pembelajaran jarak jauh itu sama. Sebelumnya saya juga menyangka sama gitu, cuma beda bahasa aja. Tapi ternyata ada loh bedanya. Kita lihat ya bedanya. Nah, ternyata ada perbedaannya. Pada pembelajaran daring, siswa dapat belajar bersama-sama di kelas dengan guru. Jadi guru di sini sebagai sumber belajar ya. Guru di sini tampil memberikan contoh atau memberikan materi langsung kepada siswanya. Adanya interaksi langsung antara guru dan siswa secara teratur. Jadi jadwalnya sudah jelas, sudah kegiatannya juga sudah jelas, tempatnya juga sudah jelas gitu. Seperti sekarang nih,
Ternyata sekarang ini adalah pembelajaran daring buat kita semua. Lalu selanjutnya pembelajaran daring dirancang untuk digunakan dalam kombinasi dengan metode pengajaran langsung. Sedangkan pada pembelajaran jarak jauh, siswa belajar secara daring di rumah. Sumbernya bisa dari internet, bisa dari buku, dan lain-lain. Jadi di sini guru bukan sebagai sumber belajar ya, bukan sebagai pemberi materi gitu. Karena gurunya bukan sebagai sumber belajar, bukan sebagai pemberi materi, jadi tidak ada interaksi secara langsung antara guru dan siswa di rumah. Gurunya juga menyampaikan instruksi pembelajaran melalui korespondensi online. Ya, jadi sudah jelas ya bedanya ya. Nah, metode kegiatan belajar mengajar saat ini menggunakan dua nih kebanyakan di sekolah-sekolah kita. Ada pembelajaran daring, ada pembelajaran jarak jauh. Untuk anak dengan spektrum autisme dan mungkin anak-anak berkebutuhan khusus yang lain, sumber materinya tetap dari program pembelajaran individu, atau mungkin Bapak Ibu ada yang kenal dengan sebutan IEP. Nah, karena sumber programnya pembelajaran individu ini tidak hanya diajarkan mata pelajaran akademik, tapi juga mengajarkan non-akademik seperti motorik atau vokasional atau kemandirian, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh pembelajaran daring di sekolah anakku. Kita lihat ya. Oke. Nah, dari video yang ini kita bisa lihat nih proses pembelajaran daring. Seperti apa sih? Ternyata guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Contohnya tadi ya, hari ini kita akan membuat jus mangga. Lalu gurunya menyebutkan media yang akan digunakan. Ini juga sebenarnya sama ya, seperti proses pembelajaran di sekolah gitu. Gurunya menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan, lalu menyebutkan media yang akan digunakan kayak tadi, ada pisau, talenan, mangga, dan sebagainya. Lalu guru membantu siswa dan pendamping pada setiap tahapan kegiatan. Untuk kegiatan ini diharapkan memang memakai pendamping, karena kan menggunakan blender, ada yang blendernya kaca, kan menggunakan listrik juga, dan pisau, jadi diharapkan memang memakai pendamping. Lalu guru memberikan social reinforcer pada siswa berupa pujian pada anak. Pintar, seperti tadi ya. Jadi jangan mentang-mentang proses pembelajarannya daring, ya gurunya diam aja. Enggak, tapi guru tetap harus memberikan reinforcer pada siswa. Nah, karena ini daring, adanya interaksi antara guru dan siswa. Bisa guru bertanya, siapa yang suka jus mangga? Kalau jus mangganya sudah jadi. Atau siapa yang pernah makan mangga? Seperti itu. Nah, setelah selesai kegiatan, guru akan memberikan umpan balik terhadap proses belajar yang sudah berlangsung. Jadi, kalau sudah selesai, guru kasih tahu orang tua proses belajarnya seperti apa ya. Nah, sedangkan ini adalah proses pembelajaran jarak jauh. Pada proses pembelajaran jarak jauh, tidak ada guru yang langsung memberi instruksi ya di layar. Jadi guru memberikan tugas dan instruksi melalui media online seperti WhatsApp atau Google Form untuk anak-anak tipikal gitu ya. Siswa mengerjakan tugas di rumah dengan bantuan pendamping seperti tadi terlihat ada pendampingnya, dan proses mengerjakan tugas didokumentasikan berupa video dan dikirimkan kepada guru untuk dinilai, diberikan umpan balik kepada orang tua. Jadi di sini yang dinilai adalah prosesnya ya Bapak Ibu, bukan hasil akhir tapi prosesnya gitu. Itu yang akan kita lihat untuk dijadikan patokan apakah anaknya berkembang atau tidak. Nah, ternyata pembelajaran daring dan pembelajaran jarak jauh ini ada kendala gitu. Yang pertama untuk pembelajaran daring kendalanya koneksi jaringan gitu. Seperti yang terjadi di banyak daerah di Indonesia ya, adanya kendala koneksi jaringan.
Yang kedua adalah ketahanan anak saat duduk di depan gadget. Hal ini terkait dengan sensori, nanti akan dibahas oleh Ibu Eha. Lalu kendala selanjutnya adanya distraksi. Lalu siswa bosan menunggu sehingga meninggalkan kegiatan karena timbul perilaku negatif. Karena ini pembelajaran daring atau online, jadi semuanya kan bersama-sama dilakukan kegiatannya. Jadi ketika ada anak yang sudah masuk ke ruangan duluan, tapi murid-murid yang lain belum datang, dia harus menunggu nih. Kalau sudah bosan, bisa jadi dia marah atau lari-larian gitu. Jadinya orang tua akhirnya memutuskan, udah deh, nggak usah ikut aja gitu. Nah, sedangkan kendala pada pembelajaran jarak jauh, antara lain video yang dikirimkan tidak konsisten. Nah, seperti tadi ya, karena gurunya nggak langsung ngajarin, kami bergantung kepada orang tua untuk memberikan penilaian. Jadinya ada beberapa orang tua yang tidak konsisten mengirimkan video. Bisa jadi karena anaknya menolak belajar, atau orang tua lupa videoin, atau anaknya nggak mau divideoin kalau lagi belajar. Itu sangat disayangkan sekali ya sebenarnya, karena ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala yang ada di pembelajaran online. Lalu kendala selanjutnya adalah support system yang tidak konsisten. Support system di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang tinggal di lingkungan si anak selain orang tua ya. Bisa jadi kakeknya, neneknya, atau pengasuhnya, om tante, pokoknya semua yang ada di lingkungan anak tersebut. Kenapa dibilang tidak konsisten? Misalnya ketika anak belajar, ibunya ayo kita belajar, tapi anaknya menolak ya, akhirnya anaknya lari ke papanya, marah-marah sama papanya, udah biarin aja deh, nggak usah belajar hari ini, nggak usah ikutan belajar online dulu gitu, atau hari ini nggak usah ngerjain materi yang dikasih gurunya gitu. Akhirnya anaknya nggak jadi belajar. Nah kalau seperti itu, anak jadi tahu ketika dia menolak untuk belajar, yang harus dicari siapa? Papanya. Setiap kali dia menolak belajar, papanya pasti deh nggak diturutin untuk nggak belajar. Nah itu yang tidak akan membantu perkembangan si anak. Lalu selanjutnya adalah media belajar yang terbatas. Ya karena sekarang masa pandemi, PSBB, kalau nggak penting nggak boleh keluar rumah, media belajar akhirnya jadi terbatas. Itu lagi yang dipakai. Dan mengakibatkan kegiatan kurang variatif, anaknya bosan, sehingga muncul perilaku negatif ya. Nah, untuk mengatasinya, apa aja sih yang harus dilakukan? Nah, untuk pembelajaran daring, tayangkan video kesukaan siswa sambil menunggu teman berkumpul. Kalau anaknya bosan, biasanya kami di sekolah anakku menayangkan lagu-lagu anak-anak gitu. Atau bisa jadi kalau ada rekaman karya wisata, boleh ditayangkan gitu sambil menunggu teman-teman berkumpul. Jadi anak-anak akan menonton yang kita tayangkan. Lalu lakukan interaksi dengan bernyanyi bersama-sama. Sebelum kegiatan, kita lakukan interaksi dengan bernyanyi bersama-sama. Pendampingnya juga boleh ikutan nyanyi bareng anak-anaknya. Kemudian perhatikan tingkat kesulitan dan durasi kegiatan. Nah ini diperuntukkan untuk guru ya. Kalau ada Bapak Ibu guru di sini, kita harus perhatikan nih tingkat kesulitan anak ketika kita memberikan materi. Walaupun bersama-sama, tapi kan mereka kemampuannya beda-beda. Jadi bisa dimodifikasi materi yang diberikan sesuai dengan kemampuan anak. Jangan lupa, durasi kegiatannya juga jangan terlalu lama dan terlalu sebentar. Karena ya itu tadi, kendalanya salah satunya adalah ketahanan anak ketika di depan gadget. Nah yang terakhir adalah tugas pendamping atau orang tua di rumah. Berikan anak reinforcer ketika menunggu teman lain menyelesaikan tugas. Ketika anak kita sudah selesai, kan teman-teman lain masih ngerjain tugas nih. Nanti kalau dia bosen, lari. Makanya untuk itu tugas orang tua di rumah, berikan anak reinforcer, bisa berupa makanan, bisa berupa aktivitas yang anak kita sukai, sambil menunggu teman-teman menyelesaikan tugasnya. Sedangkan strategi untuk pembelajaran jarak jauh, yang pertama buat visual schedule. Nah ini visual schedule ini nggak cuma bermanfaat untuk anak, tapi juga bermanfaat buat orang tua yang lupa kalau anaknya harus divideokan saat belajar ya. Lalu variasikan media belajar dan kegiatan. Kurangi pemberian prompt secara bertahap. Nah kalau anaknya sudah semakin pintar,
kurangin promnya, kurangin bantuannya, jangan dibantu terus, nanti anak akan ketergantungan pada prom, jadinya nanti malah nggak berkembang. Yang terakhir, berikan reinforcer yang sesuai seiring bertambahnya keterampilan anak. Anak-anak tahu kalau mereka bertambah pintar, mereka sudah bisa melakukan hal yang lebih sulit dari sebelumnya. Kalau reinforcernya itu aja, itu tidak akan memotivasi anak untuk melakukan kegiatan yang kita berikan gitu. Jadi ketika anak semakin pintar, dia tuntutan akan reinforcernya semakin tinggi. Untuk itu Bapak Ibu di rumah sekalian harus disesuaikan reinforcer yang diberikan dengan kemampuan anaknya ya. Nah, ini adalah contoh modifikasi media belajar dan variasi kegiatan nih. Kalau misalnya kita belajar mengenal bentuk menggunakan benda seperti ini, pasak-pasak seperti ini di meja, anak-anak bosan ya. Masa di sekolah begini, kemarin udah begini belajarnya, di rumah begini lagi. Nah, sekarang bisa divariasikan nih dengan menggunakan kegiatan di lantai aktivitasnya. Bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar seperti buku, atau tutup gelas, atau tempat pensil untuk membantu anak belajar mengelompokkan sesuai bentuk. Atau bisa juga dengan aktivitas fisik seperti ayo lompat ke bentuk lingkaran atau lompat ke bentuk kotak seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh variasi kegiatan seperti membersihkan jendela. Ini nanti akan dibahas di bagian sensori oleh Ibu Eha. Ini juga sama, membantu orang tua memasak akan dibahas oleh Ibu Eha. Ini juga membantu sensori anak ya, lihat anaknya ini menggunakan tangannya untuk mengaduk gitu. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan sensori bisa dilakukan juga di rumah dengan benda-benda yang ada di rumah. Nanti dibahas ya sama Ibu Eha. Nah, ini adalah contoh pengurangan prom secara bertahap. Coba kita lihat ya. Oke. Tadi pertama kan orang tuanya memberikan prom fisik, memberikan bantuan fisik dengan cara memegang kertasnya agar stabil ya. Tapi ketika selesai, orang tuanya ternyata mengetahui, oh anak saya ternyata bisa menggunting sesuai garisnya. Jadi bantuan fisik dihilangkan dan diganti dengan bantuan verbal seperti itu ya. Oke, terima kasih. Pembelajaran jarak jauh tanpa interaksi dengan guru barangkali masih susah ya, apalagi untuk orang tua yang terbiasa mengirim anaknya ke sekolah, kemudian kira-kira tahu beres gitu. Ya. Semua udah dilakukan oleh gurunya, nanti tinggal diskusi aja, udah belajar apa gitu. Sedangkan dalam metode yang disampaikan Ibu Indri ini, orang tuanya harus aktif. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada jalan lain lah di masa ini, orang tua yang harus aktif sekali untuk membantu anaknya. Guru bisa membantu. Nah, ini kalau yang daring kan ada gurunya. Gurunya ngadepin 2 murid bisa? Bisa. Kalau satu tahapan bisa ya? Oke. Kemudian saya tanya juga ini, berapa jam ya belajar sehari ya? Kan ini kan fleksibel, Prof. Gitu. Kalau baik pembelajaran daring ataupun pembelajaran jarak jauh, benefitnya atau keuntungannya adalah fleksibel gitu. Jadi nggak mesti berapa jam, nggak kaku berapa jam gitu. Jadi memang fleksibel. Barangkali yang harus saya tekankan ini yang penting bukan jamnya ya. Ya. Tapi efektif atau tidak. Bisa juga dipaksa sehari-harian di depan televisi, di depan komputer belajar terus, tapi nggak masuk-masuk karena anaknya nggak seneng. Bisa waktunya sebentar, tapi efektif, anaknya seneng, jadi langsung bisa ya. Ya. Itu juga mungkin mesti ditekankan. Dan sayangnya nih, kelihatannya orang tua juga mesti punya modal sedikit nih. Bikin berbagai alat bantu belajar.
ya, supaya tidak membosankan. Kalau di Betul. sekolah kan udah disediakan, Ya. kalau di rumah kan nggak ada, mesti beli sendiri dong, atau bikin sendiri. Jadi Ya, banyak contohnya sih Prof yang bisa dilakukan dengan benda-benda barang-barang bekas di rumah gitu untuk media belajar anak gitu. Yang penting orang tuanya mau aja sih sebenarnya. jadi itu dalam saat belajar juga harus disampaikan pada orang tuanya bantuan untuk membuat mainan atau alat bantu lain ya. Biasanya sih kalau kami kalau memberikan tugas yang memerlukan media ditanya dulu medianya ada atau tidak gitu. Kalau Ya. tidak ada diberikan saran. Oke. Jadi Bapak Ibu-ibu tadi sudah mengenai caranya belajar ya, daring maupun pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita dengarkan nih Ibu Eha, terapis okupasi kita, bahwa kan problemnya dalam belajar ini yang paling sering bosen deh anaknya. Bosen duduk, kabur, karena nggak main-main. Nah ini Ibu Eha akan menyampaikan beberapa teknik okupasi untuk membuat anaknya lebih betah atau pelajaran ini berlangsung lebih baik gitu. Silakan Ibu Eha. Ini Ibu Eha terapis di klinik anakku Cek My Child. Halo. Ya, silakan Ibu Eha. Pembelajaran jarak jauh, cara melakukannya dan sebagainya. Kalau saya melihatnya dari sisi okupasi terapi, ada beberapa strategi yang sering digunakan dalam mengatasi atau bisa digunakan. Nah, salah satu yang sering dipakai adalah sensori integrasi. Metode yang lebih sering dipakai adalah sensoriasi atau intervensi yang didasari oleh pakai di sekolah adalah pada anak autis kurang lebih 95% anak itu menunjukkan gejala atau masalah-masalah tahun 2000. Berikut langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh seorang okupasi terapis ketika untuk melihat apakah ada masalah sensorik pada seorang anak di sekolah. Ya, saya lanjut ya Tante Ana. Oke. Langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh seorang okupasi terapis untuk melihat apakah seorang anak ketika dalam proses pembelajaran ada masalah sensorik atau tidak. Step pertamanya adalah melakukan evaluasi atau penilaian. Terus step berikutnya baru melakukan tindakan dari masalah-masalah yang sudah dievaluasi sebelumnya. Hal yang dilakukan oleh seorang okupasi terapi ketika melakukan evaluasi. Tentunya adalah melalui proses wawancara. Kita sedang dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, maka interview yang dilakukan pun dilakukan secara online. Selain itu juga pada saat evaluasi digunakan alat pemeriksaan yang biasanya digunakan di klinik anakku adalah menggunakan sensory processor measurement atau SPM. Nah, di situ nanti akan terlihat masalah-masalah apa sajakah yang muncul. Biasanya orang tua juga diberikan kuesioner yang harus diisi. Oke. Nah, ini fokus intervensi atau tindakan yang dilakukan oleh bagaimana mendesain atau menyusun lingkungan yang sesuai atau yang cukup mendukung untuk anak tersebut bisa ikut berpartisipasi pada acara proses belajar mengajar. Selain itu juga fokusnya ada pada momen anak itu. Adalah menyusun aktivitas yang banyak memberikan input sensorik yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan exercise atau latihan. Jadi aktivitas seorang okupasi terapi. Begitu juga dengan memberikan
aktivitas fungsional. Aktivitas fungsional itu aktivitas rumah. Oke, ini beberapa exercise atau latihan-latihan yang dapat digunakan oleh seorang anak. Tapi latihan-latihan ini disesuaikan dengan kondisi anaknya. Tidak semua anak diberikan latihan-latihan yang ada di gambar ini. Ini gambar yang pertama, ini adalah sensory pad yang dibuat biasanya di sekolah, di beberapa sekolah yang bekerja sama dengan tim misalnya okupasi terapi, dibuat aktivitas-aktivitas sensorik di area di depan kelasnya sampai ke playground misalnya. Nah, kalau untuk di rumah ini bisa dibuat dari kamar anak menuju ke ruang keluarga misalnya. Terus yang kedua itu ada aktivitas dengan bola. Aktivitas dengan bola ini cukup bagus untuk anak-anak yang ada masalah di kemampuan vestibularnya. Bisa juga membantu untuk menguatkan otot-otot core-nya atau otot-otot batang tubuh, sehingga anak lebih bisa memperhatikan, lebih fokus ketika memperhatikan atau mendengarkan penjelasan dari guru saat proses pembelajaran. Kemudian aktivitas yang ketiga bisa juga sambil bermain mencari harta karun, jadwal anak. Nah, ini beberapa contoh aktivitas fungsional. Tapi sekali lagi anak diberikan aktivitas yang sama. Harus dilihat dulu masalah sensorik yang di. Nah, ini contoh yang pertama adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya lebih banyak memberikan input proprioseptif atau kerja otot. Jadi anak-anak bisa diajak ikut serta menyiram tanaman di depan rumah misalnya, terus ikut serta juga menyiapkan atau merapikan alat-alat yang dipakai untuk pembelajaran online-nya. Terus juga bisa misalnya baju yang sudah disetrika oleh orang tuanya, anaknya sendiri yang mengangkat dari tempat setrika menuju kamarnya. Next. Nah, intervensi yang kedua adalah menyediakan sarana atau prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan sensorik. Misalnya menyediakan kolam pasir yang juga banyak memberikan input-input sensorik. Ini ketika perosotan tidak harus beli perosotan ya, artinya kita bisa desain ruangan rumah, misalnya sofa, kita bisa tumpuk, jadi bisa dipanjat oleh anak menyerupai perosotan, seperti itu. Itu yang berikutnya adalah yang bisa kita lakukan mengadaptasi alat atau memodifikasi alat. Misalnya seperti anak di gambar yang pertama, ketika pembelajaran daring, anak ini butuh banyak sekali bergerak, gitu, sehingga orang tuanya mendesain sepeda yang dibikin statik sehingga anaknya bisa tetap bergerak tapi juga bisa tetap fokus untuk memperhatikan screen yang di depannya. Terus yang berikutnya juga penggunaan gymnastic ball sebagai tempat untuk duduk. Jadi ini juga bisa memberikan input sensorik yang cukup banyak terutama di area proprioseptif, vestibular, sehingga postur anak ketika duduk lebih tegak, terus lebih tahan lama untuk melihat penjelasan dari gurunya. Oke, yang terakhir adalah adaptasi lingkungan. Jadi ketika kita sudah memenuhi kebutuhan sensoriknya dengan memberikan exercise, terus memberikan aktivitas fungsional, terus sudah menyediakan sarana dan prasarananya, terus mengadaptasi alat yang digunakannya, kita juga bisa mengadaptasi atau memodifikasi lingkungan yang digunakan untuk belajar. Misalnya kita sediakan nih ruang tempat khusus untuk belajar. Kalau misalnya belajarnya duduknya di tempat tidur kan anak, oh ini tempat tidur, jadi akhirnya malas-malasan dan lebih memilih duduknya pun enggak tegak gitu kan. Terus pencahayaan juga harus diperhatikan. Terus aroma ruangan, karena anak-anak ini kan mudah sekali terdistraksi ya.
mudah sekali teralih perhatiannya. Jadi sebisa mungkin seperti aroma, terus benda-benda atau suara-suara yang bisa membuat anak distraksi, kita minimalisir keberadaannya. Terus yang terakhir, penggunaan seragam juga bisa dipertimbangkan karena kenapa gitu? Ini pertimbangan saja. Jadi ketika anak menggunakan seragam, ya harapannya anak merasa betul-betul seperti sekolah. Beda ketika menggunakan baju rumah, ini waktunya main, misalnya seperti itu. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf atas gangguan sinyalnya. Mudah-mudahan bisa didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak minta maaf sinyal sedikit kurang bagus nih. Ya, tapi saya tambahkan beginilah. Terapi sensori ini sudah kita buktikan dengan suatu penelitian dapat memperbaiki atau meningkatkan perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Jadi misalnya perilaku negatifnya anak yang mau lari-lari aja, mau jalan-jalan terus, itu dengan tambahan terapi sensori dapat diperbaiki.